Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zakir Bukhari dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 224 230 17. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Saham Menurut Pandangan Islam. Penelitian atas saham merupakan hal yang sangat penting dalam proses investasi berbentuk saham. Proses penilaian oleh investor atau analis keuangan terhadap suatu saham dikenal sebagai proses penilaian saham. Salah satu proses penilaian saham yang digunakan dalam analisis saham adalah price earning ratio. Pendekatan per sering digunakan oleh para analisis sekuritas untuk menilai harga saham karena memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Saham merupakan salah satu sekuritas di antara sekuritas-sekuritas lainnya yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor di masa depan. Investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan return yang tidak pasti di masa depan. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan keuangan. Return yang disyaratkan dengan Capital Asset Pricing Model atau CPAM yang menyatakan bahwa semakin besar risiko suatu investasi, semakin besar pula return yang disyaratkan investor. Sehingga hubungan antara risiko dan return yang diharapkan investor bersifat positif dan linear. Dari risiko sistematis adalah statusnya yang mempengaruhi return saham. Beta saham mempunyai fungsi hubungan yang positif dengan return penilaian kewajarannya. Harga saham yang terbentuk di pasar modal oleh investor dapat dilakukan melalui pendekatan fundamental, sedangkan risiko sistematis, market risk dapat mengurangi besarnya tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor sedemikian rupa, sehingga nilai return yang diperoleh oleh investor mungkin lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan. Business opportunities are like wish. There's always another one coming. Istilah time is money. Time is money untuk waktu atau waktu adalah uang merupakan ungkapan yang sangat umum sehingga menggambarkan betapa berharganya waktu bagi mereka yang paham betapa pentingnya waktu. Maka mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Karena kebanyakan orang dengan mindset yang positif bisa memanfaatkan waktu dan menghargai waktunya dengan sebaik mungkin. Dapat dilihat dari cara mereka memanfaatkan waktu atau menghabiskan waktu luang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang sukses di masa depan cenderung memiliki aktivitas yang padat dan mobilitas yang tinggi. Aktivitas tersebut dipicu oleh kreativitas dan daya imajinasi. Sebab itulah mereka senantiasa terdorong untuk aktif sehingga seolah tidak bisa diam. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki waktu luang. Waktu luang bagi setiap orang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupannya. Di waktu itulah setiap orang berkesempatan untuk menyenangkan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis bahkan spiritual. Cukup menarik jika memperhatikan orang-orang dalam atau menghabiskan waktu luang. Mereka yang memiliki pola pikir yang pendek cenderung terjebak dalam kesibukan dan rutinitasnya yang sia-sia. Dalam arti tidak memberikan nilai tambahan bagi kehidupan di masa depannya. Lain halnya dengan orang yang menerapkan pola pikir sukses di masa depan. Mereka cenderung menghabiskan waktu luangnya untuk tetap melakukan hal-hal atau aktivitas yang bermanfaat seperti membaca buku, berolahraga, mempelajari hal baru, dan memperluas jaringan. Hal ini sangat eh, terlihat pada mereka yang bermain saham atau berkecimpung di pasar modal. Saham merupakan alternatif investasi mereka. Banyak pertimbangan yang dipakai oleh investor untuk menentukan seberapa menarik suatu saham sebagai investor yang rasional dalam melakukan transaksi. Faktor return dan risiko, saham merupakan komponen pertimbangan yang penting dalam melakukan investasi pada pasar modal. Para investor dihadapkan pada keinginan untuk memperoleh return yang optimal dengan memperhatikan faktor risiko yang mereka hadapi. Investor berusaha untuk dapat memperoleh return saham yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu atas investasi yang mereka lakukan atau memperoleh return tertentu pada tingkat risiko yang minimal. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.